Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan perbaikan sebuah kulkas 2 pintu merek SAP ya, yang awalnya di sini tidak dingin. Dan sebelumnya di sini sudah pernah saya lakukan pengecekan ya, mulai dari sensor defrost ya. Karena di sini sensor defrost sudah diganti sensor defrost yang manual ya. Harusnya di sini sensor defrost dia menggunakan kapsul teman-teman ya. Dan kalau misalkan udah seperti ini, yang pasti di sini sudah dirubah menjadi timer. Dan di sini kalian bisa lihat ya, di bagian bawah di situ letak PCB ya. Jadi letak PCB pengganti timer ya. Dan ini besar kemungkinan PCB-nya sudah rusak, makanya di sini diganti dengan timer. Dan ini timer sepertiga teman-teman ya. Jadi kodenya 1, ini dirubah menjadi timer sepertiga. Kalau kulkas SAP yang lainnya dia memakai timer 1/4 ya. Tapi di sini instalasinya menggunakan timer sepertiga. Oke, di sini saya akan melakukan pengecekan semuanya teman-teman ya, karena orangnya minta dicek total ya, mulai dari awal sampai akhir. Jadi di sini saya akan cek ulang lagi. Dan di sini untuk komponen-komponen dari kulkas 2 pintu, untuk fuse dan juga heater ya, defrost dan juga yang lainnya juga itu udah pernah saya cek teman-teman ya. Tapi di sini saya akan melakukan pengecekan ulang teman-teman ya. Nah, di sini untuk heater di bawah pastikan nggak pecah teman-teman ya, itu normal aja. Jadi besar kemungkinan nanti saya akan pasang kondensor, kemudian saya akan cek juga untuk instalasi timernya. Oke, sekarang kita lihat untuk pemasangan kondensor terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pemasangan kondensor ya, untuk kulkas 2 pintu saya menggunakan kondensor yang 12 teman-teman ya. Jadi kondensor 12 di sini teman saya lagi pasang dan juga pasang pipa. Nanti setelah pemasangan pipa nanti kita lanjut ke instalasinya teman-teman. Oke, di sini saya akan memulai ulang teman-teman ya. Jadi pengecekan ulang di sini takutnya nanti ada kekeliruan atau semacam instalasinya lah teman-teman ya. Dan mudah-mudahan di sini instalasinya benar ya, karena untuk instalasi ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Dan ini masih digunakan ya untuk PCB untuk menghidupkan lampu, karena lampu ini menggunakan lampu DC teman-teman. Makanya dia atau tukang sebelumnya masih dipakai, itu masih bagus teman-teman ya. Oke, sekarang yang lebih gampangnya ya, kalau kalian mempunyai kendala yang seperti ini, atau kalian mau merubah PCB dengan timer, itu cukup mudah teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian timer nih, karena di bagian timer itu kan ada nomor ya. Jadi angka dari 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalian bisa lihat di sini 1, 2, 3 dan 4 ya. Dan ini menggunakan timer sepertiga teman-teman. Dan cara yang paling gampang kalian itu mulainya dari 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini sensor defrost teman-teman ya. Jadi pastikan kabelnya dulu nih. Nah, kabel dari sensor defrost kalian bisa lihat di bagian atas sini ya. Nah, ini kabel warna sensor defrost, di sini kan putih-putih, kemudian disambung menjadi warna apa ini? Nah, ini kan sensor defrost, ini kan sudah diganti. Nah, diganti yang kotak seperti ini. Nah, kalian bisa lihat jalurnya di sini. Nah, di sini warnanya apa, teman-teman ya? Nah, di sini warnanya itu dia menggunakan warna merah ya. Warna merah dan juga warna pink ya. Oh, warna merah dan juga pink, tapi pinknya udah pudar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke bawah. Jadi di sini untuk yang warna merah itu ke nomor 1 teman-teman ya, dan juga yang warna yang tadi itu yang nomor 2 teman-teman ya. Jadi digabungkan aja antara 1 dan 2 teman-teman ya. Dan di sini saya coba saya coba biar jelas, biar enak ya kelihatannya. Jadi yang warna pink tadi itu warna
masukkan ke nomor 1 teman-teman ya. Dan warna merah itu kalian bisa masukkan ke nomor 2. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini warna pink ya, Kemudian yang ini warna merah. Kalian bisa sambungkan ya antara 1 dan 2. 1 2 itu sensor defrost. Kemudian setelah kalian sambungkan di antara 1 dan 2, di sini kan ada jumperan juga ya dari warna pink tadi teman-teman ya. Nah, warna pink ini kalian sambungkan itu dengan heater. Ya, kalian sambungkan dengan heater. Karena nanti heater ini ke nomor 1 teman-teman ya. Jadi sambungkan ke nomor 1. Nanti saya sertakan diagram teman-teman ya. Nah, ini dari yang warna hitam ya tadi ya, warna hitam kemudian langsung menuju warna putih. Nah, ini warna putih. Kemudian yang warna putih ini ya, warna putih ini dia langsung ke fuse teman-teman ya. Jadi dia langsung di jumper ke fuse. Nah, ini ke fuse. Nah, setelah keluarnya dari fuse ya, ini kan ke warna hitam. Langsung kesoketan ke warna yang biru teman-teman ya. Karena warna biru ini warna netral. Nah, seperti ini. Nah, ini warna biru ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini warna biru. Dan langsung turun, dia langsung turun ke warna yang biru ya. Nah, ini ya, yang satunya lagi itu dari hitam ke warna biru. Nah, ini warna biru ya, teman-teman ya. Nah, ini kenapa jadi warna birunya hanya 1 di bagian atas, ada 2? Karena sudah di jumper dari atas, teman-teman. Kalau nggak di atas, dia biasanya ada di belakang jumperannya. Nah, kemudian di sini kalian sudah paham, teman-teman ya. Jadi di sini 1 dan 2 ini sudah selesai. Kemudian di sini ketiga ya. Jadi 3 ini dia langsung ke plus ya. Jadi ke setrumnya langsung ya. Biasanya kalau setrum langsung itu dia langsung ke termostat. Karena termostat di sini tidak memakai, tidak digunakan, maka dia dilangsung ke nomor 3 teman-teman. Harusnya kan disambungkan ke termostat teman-teman ya. Setelah termostat nanti disambung ke nomor 3. Jadi seperti itu. Tapi nggak ada masalah bang. Ya nggak ada masalah teman-teman ya. Karena di sini yang sudah diatur oleh timer. Kemudian di sini ada selanjutnya yang terakhir di situ ada nomor 4 teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada jumperan juga teman-teman ya. Ada warna nomor 4 itu ada jumperan juga. Itu jumperannya kemana bang? Nah, ini jumperannya ke kipas ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini jumperan kabel untuk kipas teman-teman ya. Nah, ini kipas. Kemudian setelah keluarnya dari kipas itu ke warna biru juga teman-teman ya. Warna netral. Nah, langsung ke warna netral. Nah, ini sudah selesai sebenarnya teman-teman ya. Nah, dari sini ya, dari warna oranye ya ke kipas, dia disambungkan ke mengikuti mesin kompresor ya. Nah, kemudian ini 2, kemudian langsung dia menuju ke warna biru teman-teman. Nah, ini warna birunya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat juga di bagian diagram juga teman-teman ya. Nah, jadi di sini udah selesai ya teman-teman ya. Dan di sini juga untuk yang warna biru dan juga yang warna coklat itu stop kontak langsung teman-teman ya. Jadi stop kontak langsung. Kenapa dia memakai PCB? Karena dia untuk menghidupkan lampu. Makanya disambung di PCB-nya teman-teman. Dan untuk warna coklat dan biru saya ulangi kembali itu dari stop kontaknya teman-teman ya. Dan di sini untuk lampu, karena di sini kan ada switch ya. Ini switch. Untuk yang warna putih itu switch pintu, switch lampu teman-teman ya. Nah, switch pintu ini ya warna putih ya. Nah, ini switch pintu, jadi kalian bisa pasang. Jadi ketika pintu dibuka maka lampu akan menyala teman-teman. Jadi caranya gampang ya untuk merubah PCB kulkas menjadi timer, jadi manual lah ya.
Jadi caranya cukup mudah teman-teman. Jadi artinya di sini untuk instalasi dari perubahan dari timer ke PCB ini instalasinya sudah benar teman-teman ya. Meskipun dia masih menggunakan timer sepertiga. Jika kalian menggunakan timer 1/4 itu nanti hanya yang dirubah itu di bagian 1 dan 2-nya teman-teman ya. Karena di sini menggunakan timer sepertiga ya, saya langsung aja saya hanya meluruskan saja teman-teman ya. Takutnya nanti ada kesalahan-kesalahan apa. Ya jadi bagus ini untuk instalasinya teman-teman ya. Jadi nggak perlu saya rubah-rubah lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk saat ini kalian paham teman-teman ya untuk merubah PCB ke manual teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini setelah semua instalasi sudah kelar ya. Di sini saya akan mencoba dan saya akan coba tes nih. Nah, di sini saya akan coba pasang dinamo kipasnya ya. Nah, sekaligus di sini juga tes timernya teman-teman ya. Oke, kita pasang baling-balingnya dulu ya biar kelihatan teman-teman. Oke, sudah terpasang dan kalian bisa perhatikan ya. Kita mulai dari timernya lagi nih teman-teman ya. Jadi kita akan memutar di bagian timer. Ya. Nah, di sini sudah nyala teman-teman ya. Sudah nyala dan di sini sudah saya nyalakan untuk kulkasnya. Dan otomatis ketika mesin kompresor sudah nyala, otomatis kipas juga ikut nyala ya. Kalau saya mematikan waktu pendefrosan, harusnya mesin kompresor mati dan juga kipas juga ikut mati. Dan sekarang kalian bisa lihat ya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk rotor dari timer sudah berjalan teman-teman ya. Karena ini menggunakan timer sepertiga. Beda lagi dengan timer 1/4. Nanti tunggu sensor defrost itu dingin dulu baru si timer ini bekerja teman-teman ya. Nah, itu udah kelihatan ya. Nah, itu udah berjalan teman-teman. Artinya di sini timer berjalan dengan normal. Kemudian di sini kita akan coba tes ya untuk memutar baut setelan dari timer. Jadi ini timer itu kan ada tanda panahnya ya. Kalau mau mutar berlawanan arah jarum jam, kita putar sampai bunyi cetik ya, bunyi cetik. Kemudian sampai mesin kompresor mati dan juga kipas juga ikut mati. Nah, kita putar-putar aja seperti ini. Nah, setiap kali ada putaran itu pasti bunyi cetik cetik cetik, tapi kalau udah hampir sampai itu agak keras teman-teman ya. Nah, ini saya coba putar sampai mesin kompresor dan kipas mati ataupun berhenti. Oke, kita pelan-pelan aja. Oke. Sekali lagi. Nah, ini ya, ini sudah ke proses pendefrosan ya. Dan di sini ketika waktu proses pendefrosan di sini kipas dan juga mesin kompresor mati. Nah, kalian bisa lihat ya di situ. Nah, proses pendefrosan di sini kipas dan kompresor itu harus mati, teman-teman. Kemudian di sini ya. Di sini karena di sini sensor defrost ini tidak dingin, artinya tidak tersambung ya. Maka timer akan bekerja teman-teman ya. Jadi rotornya itu akan bekerja kecuali sensor defrost masih dalam posisi nyambung. Dan kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini langsung bekerja teman-teman ya ketika selesai pendefrosan. Jadi intinya timer ini bekerja melalui perintah atau dari ketika sensor defrost ini sudah tidak tersambung ataupun sudah tidak dingin lagi, maka timer ini akan bekerja teman-teman untuk menghidupkan mesin kompresor kembali. Jadi sampai di sini ngerti teman-teman ya kalian cara kerja dari kulkas 2 pintu, bahkan itu cara mengganti modul kulkas menjadi timer teman-teman. Jadi cukup mudah teman-teman ya, cukup mudah. Insya Allah kalian pasti mengerti teman-teman ya untuk cara merubahnya teman-teman, dan cara ngetesnya pun saya rasa kalian udah ngerti teman-teman.
Oke, selanjutnya di sini kita akan coba bersihkan ya. Jadi ini banyak PR-nya teman-teman ya. Jadi ini kita bersihkan nanti di bagian saluran pembuangannya, karena takutnya nanti saluran pembuangannya itu ada yang buntu. Kalau misalkan ada yang buntu, nanti pasti ada pengeblokan bunga es karena nggak bisa pendefrosan ya. Jadi air yang udah selesai pendefrosan masih terendam di bagian saluran pembuangan hingga terjadi pengeblokan es. Oke, di sini kalian bisa lihat ini sangat kotor sekali, jadi kita harus bersihkan ya. Kemudian nanti kita akan coba install lagi semuanya. Oke, sekarang sebelum kita pengisian freon ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini olinya banyak banget. Jadi sebelum kalian mengisi freon, pastikan kalian flushing terlebih dahulu, teman-teman. Jadi sampai benar-benar bersih oli di bagian evaporator. Dan di sini udah lama banget teman-teman ya, udah lama banget nggak dipakai, udah nggak diservis lagi sekitar 1 tahun lebih ya. Jadi ini saya lakukan flushing semuanya ya. Dari kondensor udah nggak perlu karena di sini kondensor udah diganti, maka saya yang perlu itu flushing di bagian evaporatornya. Oke, sekarang di sini semua sudah selesai ya, udah selesai, saatnya proses ke pemakuman ya. Ini pemakuman biasa kita tandai ya, kalau pemakumannya cepat itu biasanya kompresinya masih bagus teman-teman ya, masih kuat. Dan ini masih kuat banget ya untuk kompresor kulkas SAP. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk tanda-tanda freon buntu biasanya ya seperti ini nih. Sampai ke bawah 0 ke bawah biasanya itu tanda-tanda buntu, karena kemarin ada juga yang bertanya teman-teman ya. Udah di flushing, udah diisi freon, tetap buntu. Oke, solusinya ketika kalian mengalami kebuntuan, coba kalian masukkan metil ya. Sama seperti di video ini ya. Ini saya akan coba masukkan metil. Nah, sekaligus saya menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan kalian bisa lihat di sini untuk pemakuman sudah selesai ya, udah nggak ada udara yang keluar. Maka dari itu di sini langsung saja saya matikan. Oke, udah siap. Bismillah. Oke, udah mati. Dan di sini pipa kapiler biarkan dulu sampai metil terhisap ya. Baru kalian jepit. Oke, di sini sudah masuk untuk metil ke bagian filter. Nah, kita jepit ya. Kita jepit seperti ini. Dan kemudian setelah kalian jepit, kalian bisa langsung elas ya teman-teman ya. Setelah elas, kalian langsung isi freonnya teman-teman. Nah, oke, di sini saya pasang dulu. Ini belum saya pasang untuk freonnya ya. Nah, kita pasang dulu freonnya, baru kita isi. Dan untuk pengisian teman-teman ya, untuk pengisian saya itu biasanya mengisi dalam posisi mati sampai mentok di kadang di 70 sampai 80 PSI baru saya nyalakan teman-teman. Jadi untuk pengisian itu macam-macam cara teman-teman ya, tergantung kalian aja sih mau menggunakan cara seperti apa, tapi tujuannya sama sih. Oke, di sini langsung aja saya isi freon dan kita tunggu ya sampai benar-benar full di tekanan 80 atau 70 PSI baru nanti kita coba nyalakan teman-teman ya. Dan di sini untuk tekanan di 80 ya, di 80 kita biarkan, baru nanti kita nyalakan ya, kita tutup dan kita nyalakan. Oke, di sini sudah saya rasa sudah selesai, coba kita tutup. Nah, di sini sudah saya tutup, dan untuk tekanan di sini sekitar 75 ya, 75. Oke lah, sekarang saya coba nyalakan. Oke, di sini sudah nyala ya. Dan jarum manifold di sini sudah mulai turun teman-teman ya. Biasanya ketika awal dinyalakan biasanya di 0 teman-teman ya. Dan di sini untuk ampere 1 ampere. Dan ini nanti semakin turun, semakin dingin ampere semakin turun, bukan semakin naik ya. Oke, di sini kita biarkan dulu ya di
berapa ini? Ini masih, biasanya ini masih mau turun ya. Nanti akan naik kembali. Dan di sini kalian bisa lihat, waduh, ini voltasenya 176. Jadi di rumah ini di rumah pelanggan saya ini tegangan voltasenya itu di siang hari 178 ya. Makanya di sini ada penurunan voltase ya. Ini naik turun kalian bisa lihat. Biasanya kalau udah seperti ini ya, itu tidak awet ya. Untuk barang-barang elektronik itu pasti banyak yang rusak karena tegangan voltase itu sudah tidak mencapai di 200 atau sampai di 220 teman-teman. Dan pengaruhnya ketika voltase ataupun tegangan drop seperti ini, itu pengaruhnya ke bagian mesin kompresor ya. Nah, kalian bisa lihat di sini di 5 PSI ya. Oke, kita tunggu, baru nanti kita akan coba isi lagi teman-teman ya, sampai 15 PSI teman-teman ya. Oke, di sini kita lanjut lagi ke tegangan voltase listrik ya. Di sini saya harus jelaskan ke teman-teman semua mengenai tegangan voltase listrik. Jadi untuk tegangan voltase listrik ya, pastikan ketika kalian mempunyai tegangan voltase listrik yang terlalu drop, itu kalian bisa panggil PLN ya untuk memperbaiki sebuah tegangan voltase listrik yang drop. Karena ini efeknya ke pendingin ya, yaitu mesin kompresor kulkas kalian cepat rusak, dan juga barang elektronik kadang-kadang cepat rusak teman-teman ya, karena tegangan voltase listrik itu kurang bagus teman-teman. Maka saran saya kalian panggil tukang listrik ya, tukang PLN tuh kalian bisa panggil secara gratis teman-teman. Oke, di sini di 0 kita sudah tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi dan nanti kita akan lihat hasilnya teman-teman ya. Nah, di sini saya mendengar suara dari mesin kompresor itu suara geng gitu ya. Jadi agak dengung, kemudian kenceng lagi, pelan lagi ya, karena ya ini tadi di tegangan 180 volt. Nah, ini kurang bagus ini teman-teman ya. Jadi ini harus saya sampaikan juga untuk pemilik dari kulkas ini teman-teman ya. Oke, kita tambahkan lagi sampai 15 PSI. Sudah gitu nanti kita akan lihat hasilnya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Ini aja kalau siang hari di 180, apalagi kalau di sore hari itu udah pasti turun 15 ya. Biasanya kalau itu nggak ngangkat lagi teman-teman ya. Dan di sini untuk ampere normal ya, 0,7, besar kemungkinan di bagian evaporator itu sudah dingin teman-teman ya. Dan di sini mari kita akan lihat ya. Setelah saya isi di 15 PSI dan ini sudah turun di 10 PSI ya, di 10 PSI dengan tegangan voltase listrik di 174 ya. Dan kemudian di bagian ampere di sini 0,8, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, di sini kalian bisa lihat hasilnya teman-teman ya. Nah, di sini di bagian evaporator itu ada udah mulai turun ya di bagian evaporator, dan untuk bunga esnya sudah menyeluruh ke bagian bawah, dan kipas juga udah jalan teman-teman ya. Jadi untuk caranya seperti itu ya teman-teman ya, untuk cara memperbaiki kulkas 2 pintu yang tidak dingin, bahkan itu cara mengganti PCB modul kulkas menjadi timmer. Jadi caranya cukup mudah. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Jika teman-teman ada kendala, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.